3 fakta menarik petisi dukungan untuk Dr. Richard Lee. Publik kini sedang ramai-ramai memberikan dukungan kepada Dr. Richard Lee yang baru-baru ini ditangkap polisi. Dukungan tersebut diimplementasikan dalam bentuk petisi dengan tagline "Selamatkan Tokoh Penyelamat Kaum Wanita Indonesia". Petisi tersebut diketahui sudah dibuat sejak 6 bulan lalu, namun kini petisi tersebut kembali disorot hingga menjadi trending topik di Twitter. Hingga hari ini, Kamis 12 Agustus 2021, petisi tersebut sudah ditandatangani oleh ratusan ribu orang. Dukungan tersebut diberikan buntut dari penangkapan Dr. Richard Lee di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Pihak kepolisian mengatakan Dr. Richard Lee ditangkap karena illegal access dan berusaha menghilangkan barang bukti. Perlu saya luruskan, perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri berbeda dengan upaya hukum illegal access dan pencurian barang bukti, kata Kombes Pol Yusri Yunus saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis 12 Agustus 2021. Lalu, apa saja fakta menarik dari petisi dukungan untuk Dr. Richard Lee? Berikut rangkuman tim selebrita untuk kamu. 1. Latar belakang dibuatnya petisi. Petisi dukungan untuk Dr. Richard Lee yang berjudul "Selamatkan Tokoh Penyelamat Kaum Wanita" ini dibuat oleh Save DRL sekitar 6 bulan lalu di situs ceng.org. Petisi ini dibuat terkait dengan masalah hukum yang menimpa Dr. Richard Lee akibat review produk kecantikan berbahaya. Berdasarkan keterangan yang disematkan oleh Save DRL di laman ceng.org, petisi ini dibuat untuk memberikan dukungan terhadap Dr. Richard Lee untuk terus membuat review produk kecantikan. Dengan petisi ini, kami sebagai masyarakat yang peduli dan yang bersedia menerima edukasi dan informasi yang benar mendukung Dr. Richard Lee untuk memberantas oknum yang tidak bertanggung jawab, serta untuk melanjutkan edukasi dan memberikan informasi yang tepat untuk semua halayak masyarakat, juga dengan tujuan untuk menyadarkan dan menghimbau para tokoh, artis, selebritis agar memberikan informasi yang faktual, serta didasari oleh kepentingan dalam mempromosikan yang aman dan dapat bertanggung jawabkan, bukan dari dasar keuntungan pribadi saja, tulis keterangan petisi tersebut. 2. Tembus 100.000 tanda tangan. Bersamaan dengan penangkapan Dr. Richard Lee oleh pihak kepolisian, petisi ini jadi perbincangan hingga menduduki trending topik Twitter pada Kamis 12 Agustus 2021. Hingga artikel ini ditulis, petisi dukungan untuk Dr. Richard Lee ini telah mendapatkan 114.215 tanda tangan dan diperkirakan akan terus bertambah. 3. Alasan orang-orang memberikan dukungan. Orang-orang yang memberikan tanda tangan di petisi tersebut mayoritas mendukung Dr. Richard Lee. Dukungan tersebut dilakukan agar Dr. Richard Lee terus menyajikan konten review produk kecantikan dan menyayangkan penangkapannya. Dr. Richard tidak salah dan sudah banyak membantu masyarakat dengan edukasinya. Penangkapan beliau tidak jelas dan terkesan terburu-buru, ucap Zahrazin. Karena saya merasa sangat terberkati dengan adanya konten-konten beliau yang sangat mengedukasi dan membuka mata kami para wanita, menyelamatkan kami dari maraknya krim abal-abal yang sangat merugikan kami. Beliau pahlawan bagi kami, karena konten-konten beliaulah yang diperlukan. Say no to krim abal-abal, berbisnis harus dilandasi kejujuran. Kalau sudah merugikan berarti itu kriminal namanya. Tapi kenapa yang membuka tabir para mafia ini justru malah ditangkap? Di mana keadilan? Di mana hukum yang adil? Kata Putri Sia. Diberitakan sebelumnya, Razman Arif Nasution selaku kuasa hukum Dr. Richard Lee
mengaku heran dengan penangkapan kliennya secara tiba-tiba pada Rabu 11 Agustus 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, Dr. Richard Lee ditangkap polisi di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penangkapan tersebut terjadi sebuah keributan antara pihak kepolisian dan pihak Richard Lee. Sementara itu, kuasa hukum Richard Lee, Razman, menilai kliennya dikriminalisasi. Menurutnya, tindakan yang dilakukan aparat tersebut sudah melanggar hukum. Masa saat penangkapan mau ke belakang saja tidak boleh? Dia ini bukan teroris atau penghina negara. Kasusnya ini remeh-temeh, tegasnya saat jumpa pers di kediaman Dr. Richard Lee, dikutip dari sripoku.com. Ia menjelaskan penangkapan kliennya ini merupakan buntut laporan dari Kartika Putri tentang Undang-Undang ITE di Polda Metro Jaya. Sebelum aparat kepolisian mendatangi rumah Richard Lee, Razman sempat berkoordinasi dengan petugas. Dijelaskannya pada saat akan dilakukan penangkapan, petugas dari Polda Metro Jaya sempat menelpon dirinya. Saat itu, Razman mengatakan jangan dulu membawa kliennya dari rumah sebelum ia datang ke Palembang. Bahkan, Razman juga keheranan, Richard Lee sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka. Yang anehnya ini, klien saya langsung ditetapkan tersangka. Saya sudah bilang tunggu dulu, tetapi petugas langsung bawa saja. Ini ada apa? Tegasnya. Razman menyebut permasalahan yang dialami kliennya hanya persoalan biasa, yakni diduga melanggar Undang-Undang ITE, bukan kasus penghinaan negara atau terorisme. Sementara itu dikutip dari Tribun Sumsel.com, istri sang dokter tampak menangis dan mempertanyakan perihal penangkapan. Reni Effendi, istri Richard Lee, pun menyebut penangkapan sang suami terkesan sebuah tangkap paksa. Saat kuasa hukum Richard Lee Razman memberikan keterangan persnya, Reni Effendi tampak tak kuasa menahan air mata. Reni terlihat sering menghapus air mata yang terus jatuh membasahi pipinya. Saya tidak tahu sekarang suami saya dibawa kemana, ujarnya. Reni Effendi sempat memposting keributan saat penangkapan Richard Lee. Ia menuliskan 2 status di Instastory-nya, berisi kata-kata kekecewaan atas penangkapan paksa yang dialami sang suami. Sementara itu, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan terkait penangkapan paksa Dr. Richard Lee, hal tersebut dilakukan polisi lantaran pihak Richard Lee tak kooperatif.